adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Gaby di Kids in Christ Online Service hari ini tanggal 26 Juli 2026. Selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya dan bersuka cita. Kak Gaby mau mengucapkan selamat ulang tahun buat setiap adik-adik yang berulang tahun di minggu kemarin. Semoga kalian bertumbuh menjadi anak yang pintar, anak yang baik, takut Tuhan, hormat dan dengar-dengaran pada orang tua, jadi berkat dimanapun kalian berada dan diberkati selalu. Oke adik-adik, minggu ini kita akan belajar tentang kesetiaan. Kita mau belajar dari Kaleb, si pemberani yang setia. Kita akan belajar lebih jauh, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu, lalu kita akan mendengarkan lagu pujian sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penjagaan dan pertolongan Tuhan selama seminggu kemarin. Kami bertemu lagi di Kids in Christ Online Service. Kami memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama-Mu. Tuhan, kami mau mulai sekolah minggu kami. Tolong kami supaya kami duduk manis, memuji Tuhan dengan baik, mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Sehingga kami makin mengerti apa mau Tuhan dalam hidup kami. Kami hidup semakin serupa Tuhan Yesus, menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan dengerin lagu sekolah minggu sama-sama. Let's go! Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan lagu pujian bersama-sama. Sekarang kita akan masuk ke cerita firman Tuhan tentang kesetiaan. Kita belajar dari Kaleb, si pemberani yang setia. Sebelumnya, apa sih kesetiaan itu? Ingat ya adik-adik, ini dicatat nih. Kesetiaan adalah sikap teguh, tulus, dan taat dalam memegang janji. Jadi kalau sudah janji, janjinya dipastikan untuk ditepati. Nah ini termasuk juga menjaga dan mendukung pihak lain, baik pasangan, sahabat atau kelompok kita. Walaupun ada godaan, cobaan, atau situasi yang sulit, kita teguh dan tulus terhadap janji tersebut. Nah kita mau belajar tadi dari Kaleb. Nah kalian baca ya di Bilangan 13 ayat 1 sampai 33. Yang belum bisa baca, bisa minta tolong orang di rumah untuk bantu baca. Kita akan lihat dari ceritanya ya. Saat itu kan orang Israel dijanjikan untuk masuk ke tanah yang baru, tanah perjanjian, setelah Tuhan membebaskan mereka dari penjajahan orang Mesir. Akhirnya mereka sampailah ke dekat tanah tersebut, yaitu tanah Kanaan.
Lalu Tuhan menyuruh mengutus 12 orang pengintai, diutus dari antara orang Israel untuk masuk ke tanah Kanaan untuk lihat-lihat. Mereka pergi untuk melihat tanah yang akan diberikan Tuhan untuk bangsa Israel tuh bagaimana sih? Apakah bagus? Apakah subur? Apakah jelek atau bagaimana? Akhirnya pergilah mereka. Waktu di sana mereka lihat, wah, Kanaan itu tanah yang baik, tanah yang subur, buahnya besar-besar. Mereka panggul anggur harus 2 orang, gak bisa cuma bawa 1 orang. Jadi anggurnya gak kecil-kecil kayak sekarang, tapi besar-besar. Banyak susunya, banyak madunya, subur. Tapi kotanya juga besar dan kuat. Orang-orangnya tinggi-tinggi seperti raksasa. Akhirnya setelah mereka melihat, mereka kembali ke orang Israel. Mereka ceritain apa yang mereka lihat. Mereka bilang bahwa subur, buahnya bagus-bagus, mereka ceritakan. Tapi 10 orang pengintai selain Kaleb dan Yosua menyampaikan kabar yang menakutkan. Sehingga bangsa Israel yang menjadi takut juga marah-marah kepada Tuhan karena dibebaskan dari penjajahan Mesir. Buat apa kita dibebaskan dari penjajahan Mesir, tapi di sini kita hanya akan menderita? Karena disampaikan oleh pengintai-pengintai yang lain kalau Kanaan itu kotanya besar-besar. Orangnya tinggi-tinggi kayak raksasa, kita gak bakal kuat melawan mereka. Tapi Kaleb bilang, kita akan tetap maju. Kita akan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tapi 10 orang pengintai yang lain bilang, pasti kita tidak akan bisa. Dan ini membuat orang Israel jadi takut. Nah, apa yang terjadi selanjutnya karena hal ini ya, karena orang-orang yang 10 itu bercerita yang jahat-jahat, tapi Kaleb bilang kita tetap akan bisa. Kenapa Kaleb juga bilang begitu ya? Nah, kita akan belajar lebih jauh ya. Di situ akhirnya semua orang yang keluar dari Mesir tidak dapat masuk ke tanah Kanaan karena tidak percaya. Mereka malah takut, mereka malah bersungut-sungut, mereka malah percayanya kepada 10 orang pengintai tersebut. Tapi Kaleb, dia setia dan percaya kepada Tuhan. Dia lihat pertolongan Tuhan selama perjalanan dari Mesir sampai akhirnya bisa sampai di tanah Kanaan. Dia setia, dia percaya kepada Tuhan, ingat kepada janji Tuhan. Dan dia tahu Tuhan pasti tolong. Sehingga ia dan keluarganya bisa masuk tanah perjanjian Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Tapi orang Israel yang lain yang keluar dari Mesir tidak bisa masuk ke sana. Karena mereka tidak percaya. Mereka gak setia kepada Tuhan. Mereka mempertanyakan kehebatan Tuhan. Nah, adik-adik, kita mencontoh sikap Kaleb. Kaleb percaya dan setia kepada Tuhan. Karena dia tahu janji Tuhan itu pasti. Nah, karena kesetiaannya Kaleb tidak takut pada masalah yang besar. Seperti raksasa, kota yang kuat, tapi dia percaya Tuhan pasti tolong. Bagaimana ya kita mencontoh sikap Kaleb? Bagaimana kita mempraktekkan kesetiaan kita kepada Tuhan? Kita bisa menjadi anak yang setia yang melakukan perintah Tuhan dari kecil. Apa aja ya? Sebagai anak kecil, sebagai anak sekolah minggu, kita belajar untuk taat dan hormat pada orang tua. Kita rajin sekolah minggu, kalau ibadah sungguh-sungguh. Kalau belajar di sekolah, belajar yang rajin. Kita menjadi teman yang baik buat teman-teman kita dan hal-hal lain yang disuruh oleh firman Tuhan. Mau? Roh Kudus mampukan kita ya untuk menjadi orang yang setia kepada perintah Tuhan. Seperti Kaleb yang setia dan percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat cerita firman Tuhan hari ini. Kami belajar untuk menjadi orang yang setia. Kami mau belajar dari Kaleb, Tuhan yang setia dan percaya kepada Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami menjadi orang yang setia pada firman Tuhan, pada perintah Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kami, sudah menebus dosa kami, karena itu kami mau hidup taat kepada Tuhan. Mampukan kami untuk belajar menjadi anak yang taat dan hormat pada orang tua, menjadi anak yang rajin sekolah minggu, yang kalau ibadah sungguh-sungguh, yang belajar dengan rajin, yang menjadi teman yang baik, menjadi berkat dimanapun kami berada. Mampukan kami Roh Kudus, Tuhan Yesus menolong kami.
Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaktian hari ini. Pertemukan kami kembali di sekolah minggu online service selanjutnya. Tuhan tolong selama seminggu ke depan, jauhkan kami semua dari mara bahaya kecelakaan. Tuhan tolong kami menjadi berkat dimanapun kami berada dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kami, memberkati keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bye-bye.